Lebih keras. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuhi hatiku. Untuk memuji Tuhan, kami terus penuh dengan hati yang bergelora untuk memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Di tengah-tengah libur yang panjang ini, kami mau sekali lagi saya akan membahas ayat yang ke-16. Saya akan membaca ayat yang ke-16. Dan kita akan bersama-sama, saya akan membaca ayat 16 dan 17 dan 18. Dan saudara-saudara kita akan membaca ayat 22 bersama-sama. 16, 17 saya akan membaca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat ke-22 dan 23. 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara-saudara, kita sudah membahas mengenai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan sekarang kalau kehendak Tuhan maka kita akan membahas kemurahan dan mungkin akan membahas kebaikan. Jadi rasa buah roh yang kelima dan yang keenam. Nah, sekali lagi saudara-saudara, saya akan memberikan pada saudara-saudara satu konteks yang besar. Alkitab dengan jelas menyatakan ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia di dalam Adam. Dan manusia yang seperti ini ditunjukkan dengan satu prinsip kehidupan, yaitu berjalan di dalam keinginan-keinginan daging. Berjalan di dalam perbuatan-perbuatan daging. Dan yang kedua adalah manusia yang ada di dalam Kristus. Siapa manusia yang ada di dalam Kristus? Yaitu manusia yang di dalamnya ada pimpinan Roh Kudus. Yang di dalamnya Roh Kudus sudah meregenerasi dan mengiluminasi. Ini dua kata yang penting. Yang pertama adalah melahirbarukan, dan yang kedua adalah memberikan pencerahan, regenerasi dan iluminasi. Alkitab menyatakan orang-orang yang berada di dalam Kristus adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalamnya. Dan orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalamnya, roh itu adalah bukan roh yang mati. Roh itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan dia ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, menyertai kita. Bukan saja memimpin, tetapi menguasai hidup kita dan mendesak kita di dalam seluruh hidup kita. Dan akhirnya mengeluarkan, hidup kita itu mengeluarkan buah roh. Alkitab menyatakan buah roh itu adalah singular, cuma satu. Itu adalah hasil bentukan daripada Roh Kudus yang menggunakan konteks hidup kita. Nah, buah roh itu yang singular itu ada 9 rasa. Dan salah satu daripada rasa pada malam hari ini yang kita bicarakan adalah bicara mengenai kemurahan. Kemurahan. Tidak ada orang di dalam Alkitab dinyatakan, tidak ada orang yang di luar Kristus yang bisa mengeluarkan buah ini. Jadi buah roh itu memang adalah milik original dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak buka cabang yang lain. Kalau saudara-saudara ada tempat makanan, oh ini yang asli, lalu kemudian ada cabangnya. Roh Kudus tidak buka cabang yang lain. Sehingga di luar Roh Kudus tidak mungkin bisa memproduksi dari kemurahan. Nah, saudara-saudara, saya mesti menjelaskan hal ini terlebih dahulu, karena ini adalah prinsip daripada dasar, daripada firman Tuhan yang penting. Kalau tidak, saudara dan kita semua, saudara dan saya akan dibingungkan dengan apa yang ada di tengah-tengah dunia. Sekali lagi, kalau saudara melihat dunia ini, maka saudara akan menemukan hal-hal yang sama dengan kekristenan. Yaitu mereka punya kemurahan,
Murah hati mereka, murah hati, murah hati. Lalu kemudian mereka punya kebaikan, baik. Mereka punya kesucian, seakan-akan mereka berjalan di dalam kehidupan yang suci, melawan daripada pornografi. Nah, saudara-saudara perhatikan ya, kadang-kadang orang-orang Kristen itu kepekaannya jauh lebih kurang daripada orang-orang agama lain. Kemarin saya cukup salut dengan satu keputusan, konser Lady Gaga tidak diperbolehkan di Indonesia. Itu bagus. Kenapa? Pornografi. Nah, saudara-saudara, mereka bahkan bisa menyatakan ini tidak boleh. Loh, berarti mereka menghargai kesucian. Mungkin kalau orang Kristen ada konser seperti itu dikejar-kejar mungkin. Nah, saudara-saudara mesti bertobat. Nah, saudara-saudara kembali lagi. Di sini ada murah hati, ada kebaikan. Ada orang itu punya prinsip hidup suci seakan. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini, orang-orang ini memiliki moralitas dan ini adalah sesuatu hal yang moral yang sama. Mereka memiliki prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang kurang lebih sama. Kalau saudara dan saya melihat orang dunia, melihat seluruh dunia, melihat orang-orang agamawi, saudara-saudara akan lihat apa sih bedanya dengan kekristenan? Tidak ada bedanya dengan kekristenan. Dan orang-orang kadang, orang-orang yang paling tinggi, misalnya di dalam stoicism, itu sungguh-sungguh memegang moral yang tinggi sekali. Mereka memiliki prinsip-prinsip, bahkan ketika mereka sudah ada di dalam peperangan, kalau sudah tawanan itu ditawan, lalu musuh ditawan, lalu kemudian apa yang harus dilakukan. Mereka memiliki prinsip-prinsip tidak sembarang. Mereka bukan orang barbar. Mereka memiliki moral yang tinggi. Kadang orang memiliki moral yang tinggi, mereka melihat orang Kristen, loh kok katanya ada Kristus, moralnya seperti ini, mereka mulai kecewa. Kalau sudah mereka mulai kecewa, mereka sulit untuk terima Kristus. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Orang yang sulit terima Kristus kebanyakan adalah orang-orang yang moralnya tinggi. Kenapa? Karena mereka melihat saudara dan saya, apa sih bedanya kekristenan dengan kita? Apa sih bedanya engkau dengan saya? Bahkan di dalam hal-hal tertentu saja, engkau itu kalah dari hidup saya. Orang-orang, saudara-saudara lihat, orang-orang tertentu di agama-agama tertentu, mereka itu bisa menyumbang uang yang begitu banyak di dalam kehidupan mereka. Untuk agamanya, untuk pembangunan rumah ibadah, untuk pendidikannya, untuk aksi sosialnya. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, saudara-saudara, hanya perpuluhan saja tidak bayar. Hanya perpuluhan saja saudara dan saya hitung-hitungan di hadapan Allah. Ini kecelakaan. Tetapi saudara-saudara di tempat yang lain, ketika Alkitab menjelaskan mengenai hal ini buah roh. Itu artinya tidak ada satu agama yang bisa memproduksi hal ini secara sejati. Tidak ada satu kepandaian yang bisa mengeluarkan hal ini secara sejati. Ini adalah benar-benar produksi daripada Holy Spirit. Produksi daripada Roh Kudus. Nah, kalau begitu artinya firman memberikan kepada kita satu penglihatan yang lain. Yaitu, jikalau engkau melihat daripada hidup, jangan lihat fenomena luar. Jangan lihat itunya saja. Saudara dan saya harus melihat ada sesuatu yang berbeda. Dan sesuatu yang berbeda itu adalah di dalam. Saya sudah berkali-kali menyatakan, ini yang disebut sebagai hakikat. Ini yang disebut sebagai ontik. Ini yang disebut sebagai ontological. Ini adalah disebut sebagai esensi. Jadi luarnya sama, dalamnya beda. Luarnya kelihatannya sama perlakuannya, tetapi di dalamnya banyak sekali perbedaan. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu prinsip umum. Sama seperti saudara dan saya. Sama-sama pendeta, sama-sama berkhotbah, sama-sama pengabaran Injil, sama-sama. Semuanya sama. Tetapi di baliknya itu motivasinya apa? Di baliknya itu prinsipnya apa? Semua kalau saudara lihat sama ya. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita jangan lihat luarnya saja. Itu tidak berarti adalah kalau begitu yang luarnya saya tidak perhatikan. Tidak. Saudara mesti melihat ada perbedaan dan perbedaannya itu di dalam. Dan bagi kekristenan, apa yang menyebabkan kita berbuat baik? Apa yang membuat kita suci? Apa yang membuat kita murah hati?
Apa yang membuat kita mengasihi orang lain? Apa yang membuat kita sabar? Itu adalah berbeda total dengan orang-orang di luar sana. Saudara-saudara, kalau lihat saudara-saudara di dalam buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, baik, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Saudara-saudara, lihat, semua itu bukankah aspek moral? Kalau saudara tidak mengerti prinsip ini, saudara mengajarkan ini jatuh di dalam moralitas. Dan begitu berbicara jatuh di dalam moralitas, saudara akan kecewa banyak dengan hidup kita. Saudara kecewa banyak dengan orang-orang Kristen sejati. Karena dibandingkan orang luar, waduh, bicara penguasaan diri saja. Saudara-saudara, satu aspek saja penguasaan diri. Bagaimana mereka bisa menguasai diri dengan luar biasa. Bagaimana mereka bisa tidak makan daripada nasi sampai seumur hidup. Mereka tidak makan daripada daging sampai seumur hidup. Kita kalau udah nak makan daging 1 minggu pusing sudah. Nah, saudara, kita akan pikir, loh, penguasaan dirinya kok lebih hebat mereka ya dari kita. Nah, saudara mesti lihat, ada perbedaan esensial di dalam hal ini. Nah, kita akan lihat sekarang bicara mengenai kemurahan hati. Hari ini kita akan bicara mengenai kasih sudah, sukacita sudah, damai sejahtera sudah, kesabaran sudah, kemurahan, murah hati. Ini adalah buah rasa yang kelima. Bukan buah yang kelima, tetapi rasa buah yang kelima. Karena buah roh adalah satu. Nah, saudara, kemurahan hati di dalam Alkitab kita itu disebut sebagai kindness, atau di dalam bahasa Yunaninya adalah krestotes. Krestotes. Nah, sekarang saya mesti menjelaskan bahasa Yunaninya. Yang kemarin-kemarin saya tidak menjelaskan banyak mengenai bahasa Yunaninya. Karena apa? Karena ini sulit. Sebenarnya kita tidak bisa, kalau saudara memperhatikan baik-baik, saudara akan kesulitan sekali untuk membedakan kemurahan dan kebaikan. Karena ini kesulitan di dalam bahasa Indonesianya. Dan mendefinisikannya pun akan kesulitan. Maka saya akan menggunakan ini di dalam sesuatu sense untuk mendekati. Sehingga kata ini artinya apa. Dan mungkin kalau Tuhan perbolehkan kita akan melihat daripada goodness ya, atau kebaikan. Kita akan bicara mengenai kindness, krestotes. Apa dimensinya? Apa aspek krestotes ini? Yang pertama, saudara-saudara, krestotes ini adalah sesuatu kesetiaan pada kewajiban. Saudara-saudara, kalau mau tulis, kesetiaan kepada kewajiban. Jadi kita melakukan kewajiban itu kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada tuan, kepada raja, siapapun saja. Karena adanya covenant with God. Karena adanya covenant, ikat janji. Nah, saudara-saudara, tidak mudah ya. Mendefinisikannya pun tidak mudah. Jadi ini adalah sesuatu kesetiaan untuk melakukan kewajiban. Ini adalah kindness. Hari ini kita bicara mengenai kindness, buah yang kelima. Kesetiaan untuk melakukan kewajiban kepada orang-orang, baik itu saudara, baik itu orang tua, baik itu anak, baik itu teman, baik itu siapapun saja, pemerintah dan semuanya, baik itu fakir, miskin atau siapapun saja, kesetiaan untuk melakukan kewajiban kepada orang-orang karena adanya covenant kita dengan Tuhan. Covenant. Nah, saudara, karena aku diikat janji oleh Allah, atau lebih tepatnya karena Allah mengikatkan janji kepadaku, dan aku menjadi umat pilihannya, aku adalah umat perjanjiannya, maka aku memiliki kewajiban, dan kewajibanku itu adalah untuk setia terhadap covenant itu. Setia di dalam konteks covenant itu melakukan kewajibanku kepada orang-orang lain. Kepada orang-orang lain.
Nah, saudara-saudara perhatikan, saya akan berbicara mengenai covenant, saudara-saudara penting ini, covenant, dan juga kesetiaan kewajiban. Kesetiaan kewajiban dan covenant. Gambaran bicara mengenai hal ini ya, saudara-saudara perhatikan, ini yang disebut sebagai unsur hesed. Unsur hesed. Di sini ada hesed. Di sini ada kesetiaan, ada hesed. Saudara pernah mungkin beberapa waktu yang lalu penginjil Daniel berbicara khotbah di sini berkenaan dengan hesed. Hesed, masih ingat saudara? Hesed yaitu kasih setia Allah, kesetiaan. Nah, di sini poin pertama daripada kemurahan itu ada urusan yang lekat sekali dengan hesed and covenant, kesetiaan dan ikat janji. Nah, saudara-saudara, hal ini saya akan jelaskan dengan lebih jelas. Saudara-saudara lihat 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel, saya minta untuk bisa diberikan mic-nya. Ada di mana mic-nya? Sound system, oke. Bisa minta tolong 2 Samuel pasal 9. Apakah Pak Herman bisa membacakannya? 2 Samuel pasal 9 ayat pertama, ketiga, dan ketujuh. Dan saudara akan mengerti sedikit mengenai Krestotes ini. Krestotes. 2 Samuel pasal 9 ayat pertama terlebih dahulu. Orang lain. Nah, saudara perhatikan, saya akan berbicara mengenai covenant, saudara penting ini, covenant, dan juga kesetiaan kewajiban. Kesetiaan kewajiban dan covenant. Gambaran bicara mengenai hal ini ya, saudara perhatikan, ini yang disebut sebagai unsur hesed. Unsur hesed. Di sini ada hesed. Di sini ada kesetiaan, ada hesed. Saudara pernah mungkin beberapa waktu yang lalu penginjil Daniel berbicara khotbah di sini berkenaan dengan hesed. Hesed, masih ingat saudara? Hesed yaitu kasih setia Allah, kesetiaan. Nah, di sini poin pertama daripada kemurahan itu ada urusan yang lekat sekali dengan hesed and covenant, kesetiaan dan ikat janji. Nah, saudara-saudara, hal ini saya akan jelaskan dengan lebih jelas. Saudara-saudara lihat 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel, saya minta untuk bisa diberikan mic-nya. Ada di mana mic-nya? Sound system, oke. Bisa minta tolong 2 Samuel pasal 9. Apakah Pak Herman bisa membacakannya? 2 Samuel pasal 9 ayat pertama, ketiga, dan ketujuh. Dan saudara akan mengerti sedikit mengenai Krestotes ini. Krestotes. 2 Samuel pasal 9 ayat pertama terlebih dahulu. 2 Samuel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah bin Amil dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Oke, sampai di situ. Saudara melihat sekarang ya. Sekarang saudara akan mengerti apa itu covenant dan apa itu kesetiaan kewajiban. Saudara perhatikan, Daud sudah berjanji kepada Jonatan untuk
mengikatkan diri. Perjanjian itu adalah covenant. Saudara mengerti? Perjanjian antara Daud dan Jonathan adalah sesuatu covenant. Nah, saudara-saudara, setelah Jonathan mati, maka covenant ini tetap berlaku bagi Daud. Daud adalah seseorang yang besar hatinya. Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh gentleman. Dia tetap memegang daripada kesetiaannya kepada perjanjiannya dengan Jonathan. Sekarang dia tanya, apakah ada anak Jonathan atau sanak keluarganya daripada mereka? Lalu kemudian dimunculkan ada Mephiboset. Orangnya sudah tidak bisa apa-apa. Orangnya bahkan lumpuh. Sudah tidak dihargai lagi. Dia sendiri menyatakan aku ini anjing mati. Sudah tidak ada pengharapan apapun saja. Nah saudara-saudara, tetapi kemudian Daud memberikan kindness adalah covenant. Saudara mengerti? Perjanjian antara Daud dan Jonathan adalah sesuatu covenant. Nah saudara-saudara, setelah Jonathan mati, maka covenant ini tetap berlaku bagi Daud. Daud adalah seseorang yang besar hatinya. Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh gentleman. Dia tetap memegang daripada kesetiaannya kepada perjanjiannya dengan Jonathan. Sekarang dia tanya, apakah ada anak Jonathan atau sanak keluarganya daripada mereka? Lalu kemudian dimunculkan ada Mephiboset. Orangnya sudah tidak bisa apa-apa. Orangnya bahkan lumpuh. Sudah tidak dihargai lagi. Dia sendiri menyatakan aku ini anjing mati. Sudah tidak ada pengharapan apapun saja. Nah saudara-saudara, tetapi kemudian Daud memberikan kindness. Saudara, karena kita adalah orang yang diberi janji, maka saudara dan saya harus menyatakan kesetiaan untuk melakukan kewajiban karena adanya perjanjian tersebut. Nah saudara-saudara, maka ini adalah sesuatu kemurahan yang muncul karena saudara dan saya berjalan di dalam perjanjian. Kemurahan yang muncul karena saudara dan saya itu melakukan kesetiaan kewajiban tersebut. Itulah sebabnya saudara-saudara, kembali lagi saya sedikit ke belakang. Itulah yang mendasarkan yang berbeda. Apa yang membedakan antara murah hatinya orang Kristen yang sejati dengan murah hati orang-orang dunia. Kalau saudara perhatikan misalnya saja Yitzhak Rabin itu memberikan sesuatu tindakan yang tidak bisa dipikirkan. Dia adalah Perdana Menteri Israel beberapa waktu yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Dan kemudian tiba-tiba dia mengatakan demikian, bahwa sekarang sudah tidak usah perang lagi antara Israel dan Palestina. Sekarang saya bagi dua saja tanah ini. Nah saudara-saudara, bagi dua tanah ini, baik itu Palestina separuh, baik itu adalah Israel separuh, dan kita sudah tidak usah perang. Saudara-saudara, tidak ada orang yang luar biasa murah hati seperti Yitzhak Rabin ini. Semua orang Israel itu terbelalak. Hah? Benar, kamu tidak salah membagi dua. Ini orang yang baik sekali, ini orang yang murah hati sekali. Nah saudara-saudara, tetapi apakah dia adalah orang Kristen? Apakah dia adalah orang yang menerapkan prinsip ini? Tidak. Ini orang yang begitu murah hati. Tetapi saudara-saudara, di pandangan kekekalan Allah, melalui kacamata Alkitab, saudara akan mengerti. Banyak orang murah hati karena pada dasarnya dia baik. Tetapi yang disebut sebagai murah hati di sini adalah karena orang tersebut sadar, aku sudah ada Roh Kudus. Kristus sudah mati bagiku. Aku adalah orang yang diberi janji. Dan sekarang aku tidak bisa menyimpan untuk diriku. Sama seperti aku sudah dikasih kemurahan, maka aku akan memberikan kemurahan itu kepada orang lain. Ini adalah aku harus menjalankan kewajiban ini. Karena aku adalah orang yang sudah diikat oleh perjanjian Allah. Ini yang membedakan antara kekristenan dengan bukan Kristen. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara baik hati, suka kasih masakan sama orang lain. Kalau saudara baik hati, suka kasih derma sama orang lain. Kalau saudara baik hati, kalau saudara-saudara memang hatinya itu murah hati, itu adalah sesuatu sifat alami, bentukan mungkin dari orang tua. Besok ya, jangan pelit jadi orang ya. Kalau pelit nanti Tuhan juga pelit. Kan begitu ya saudara-saudara ya. Kalau kamu kikir nanti Tuhan juga kikir. Maka saudara itu baik hati, baik hati, baik hati. Itu adalah sesuatu baik hati yang biasa.
Meskipun saudara-saudara dikenal sama orang lain baik hati. Tetapi begitu saudara-saudara dan saya lahir baru, saudara-saudara sadarlah. Sekarang memberi, kenapa memberi? Karena Kristus sudah mati. Ini adalah sesuatu kewajiban yang memang Tuhan inginkan aku itu menyatakannya. Nah saudara-saudara, mari kita melihat bagian ini di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Saya akan membacakan ayat 31 dan saya minta untuk Pak Herman bisa membacakan ayat 35 sampai 40. Saya akan membacakan 31 sampai 34 terlebih dahulu. Nanti duduk saja Pak Herman di sana dan kemudian Pak Herman bisa membacakan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Silakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara perhatikan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekarang ayat yang 45. Bersama-sama, 2, 3. Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Nah saudara-saudara, ayat-ayat ini kalau saudara-saudara pisahkan dengan keselamatan di dalam Kristus, atau jikalau ayat-ayat ini saudara pisahkan dari covenant, ikat janji, maka saudara akan membacanya di dalam prinsip liberal, di dalam prinsip saudara-saudara berbuat baik untuk masuk keselamatan. Nah sekarang lihat kan, ada ayat Yesus sendiri mengajarkan, yaitu maka mesti baik sama orang ini, mesti kasih makan, mesti kasih minum, mesti kasih makanan, mesti kasih uang. Lalu kemudian setelah itu akhir zaman, maka yang tidak kasih makan masuk neraka, yang kasih makan masuk surga. Maka saudara akan membacanya di dalam pemikiran bahwa aku berbuat murah hati untuk aku bisa masuk ke surga. Tetapi saudara, prinsip kekristenan adalah lain. Prinsip kekristenan adalah saudara dan saya bisa berbuat murah hati karena saudara dan saya sudah beroleh kemurahan. Saudara dan saya berbuat murah hati karena saudara dan saya sudah mendapatkan covenant. Di dalam covenant itu, ikat janji itu, Kristus sudah mati bagi kita. Kristus sudah membayar seluruh harganya lunas. Saudara dan saya sudah beroleh pengampunan secara cuma-cuma. Bukan karena pengampunan itu murah, tetapi karena tidak mungkin kita bisa beli dengan harga apapun saja. Maka ini adalah satu prinsip, aku melakukan kewajibanku kepada orang yang mungkin aku pandang hina. Karena aku sudah mendapatkan covenant dari Tuhan. Nah ini adalah sesuatu kewajiban, kesetiaan atas covenant. Kesetiaan, kewajiban atas covenant.
Saudara-saudara, saya meminta saudara-saudara untuk membaca satu bagian ayat Rut pasal yang ketiga. Mari kita lihat Rut pasal yang ketiga. Rut pasal yang ketiga. Dan kita akan lihat ayat yang ke-10. Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Apakah sudah dapat? Kalau sudah, saudara-saudara, saya minta untuk Pak Herman sekali lagi membacakannya. Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Rut pasal 3 ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ayat 11. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saudara perhatikan ayat yang ke-10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu, Krestotes di dalam bahasa Yunaninya. Krestotes. Sehingga engkau memberikan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu lebih nyata lagi dari yang pertama itu. Nah, saudara-saudara, apa itu artinya? Artinya Rut, saudara-saudara, tetap setia kepada Naomi karena dia ingat covenant. Perhatikan ya, dia memberikan kewajiban kesetiaannya kepada Naomi. Dia tetap mengikuti Naomi, dia melayani Naomi, dia tetap menganggap Naomi sebagai mertuanya karena kesetiaan dia kepada covenant. Nah, saudara-saudara, maka pelayanan itu adalah lahir dari kesetiaan atau kesetiaan pelayanan itu, kesetiaan kepada kewajibannya lahir daripada covenant. Itulah Krestotes, itulah Daud, itulah Naomi. Itulah, nanti kalau saudara-saudara lihat Ayub juga seperti itu. Nah, saudara-saudara, perhatikan, ketika saudara-saudara melihat daripada Hosea dan saudara-saudara melihat daripada Mika, Allah membenci orang Israel atau Allah itu menghardik orang Israel karena engkau tidak punya Krestotes itu. Karena engkau sudah membuang covenant itu, karena engkau tidak memegang covenant itu, maka itu Tuhan marah. Engkau tidak setia kepada perjanjian itu. Maka karena tidak setia kepada perjanjian, mereka melupakan kewajiban. Karena tidak setia kepada perjanjian, mereka tidak murah hati. Itu adalah bagian pertama. Saya menekankan hal ini supaya saudara-saudara bisa mengerti bahwa ini adalah kesetiaan kewajiban. Saudara dan saya, kalau saudara-saudara dan saya, kita semua sudah diberi anugerah oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk memiliki hati yang murah. Dan kemudian saudara-saudara akan berpikir pertama, kenapa aku mesti murah hati kepada dia? Saudara-saudara ingat, karena Kristus sudah mati bagi kita. Karena Kristus sudah memberikan berkat-berkat yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita. Ini adalah sesuatu kewajiban yang dilakukan dengan kesetiaan karena kita ingat perjanjian. Hal yang kedua adalah Krestotes di sini, kindness. Di dalamnya ada unsur belas kasihan yang besar. Nah, saya menunjukkan bicara mengenai mercy, belas kasihan. Orang yang dikasihani akan menunjukkan kasihan. Orang yang dikasihani akan bisa memberikan belas kasihan itu. Nah, saudara-saudara, di sini tanda daripada kesejatian. Di sini adalah tanda daripada Roh Kudus bekerja. Orang kalau tidak punya belas kasihan, itu berarti orang itu sendiri tidak pernah diberi belas kasihan. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah yang luar biasa berkenaan dengan murah hati ini. Berkenaan dengan mercy, berkenaan dengan kindness, Krestotes, yang di dalamnya ada unsur belas kasihan. Dan ini saudara-saudara menggambarkan kemurahan hati atau orang yang didorong oleh Roh Kudus sehingga suka memberi dengan sukacita, membawa ide bahwa memenuhi apa yang diperlukan orang. Sekali lagi,
Orang ini adalah orang yang memenuhi, melihat orang lain dengan kebutuhan, lalu kemudian bergerak untuk memenuhi apa yang diperlukannya, memenuhi untuk menolongnya. Sekali lagi saudara, saya menekankan sekali mengenai covenant. Saya menekankan mengenai kehidupan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara, saya melepaskan itu atau saya tidak menekankan itu, maka saudara-saudara akan berpikir bahwa saya juga sudah dari dulu tidak usah pergi ke gereja, suka-suka nolong orang. Saudara-saudara, tidak. Ini adalah menolong karena mercy, karena belas kasihan. Tetapi belas kasihan itu adalah karena kita beroleh belas kasihan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita membuka Lukas pasal yang ke-10. Saudara akan mengerti peristiwa yang terkenal ini, Lukas pasal 10, dan bagaimana belas kasihan itu, mercy itu, kemurahan itu ada. Pasal 10 ayat 25 dan seterusnya, saya minta Pak Herman bisa bacakan sekali lagi, sampai ayat 37. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan kemurahan itu ada. Pasal 10 ayat 25 dan seterusnya, saya minta Pak Herman bisa bacakan sekali lagi, sampai ayat 37. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginap itu. Katanya, "Rawat, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sudah perhatikan ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan, menunjukkan mercy, yang merupakan bagian daripada Kristotes. Nah, saudara-saudara, perhatikan, ini adalah sesuatu perumpamaan yang begitu baik sekali dari Tuhan Yesus Kristus. Satu perumpamaan yang sederhana dan mencengangkan sekali. Dan saudara-saudara, kalau sekali lagi, saudara-saudara, ini adalah sesuatu perumpamaan yang jikalau saudara-saudara tidak mengingat daripada hal covenant, ketuhanan Kristus, buah roh, maka saudara-saudara akan jatuh di dalam moralitas.
Tetapi mari kita melihat sekarang di sisi yang sebaliknya. Banyak orang yang menganggap diri aku sudah dipimpin oleh Roh Kudus, aku sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, tetapi tidak mau membuat kewajiban yang lahir dari covenant, dari ikat janji. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk murah hati. Di sini dikatakan, siapa itu yang orang yang sesamamu manusia? Siapa itu? Lalu kemudian Yesus memberikan kepada semua audiensnya, pendengarnya, ada satu orang yang dirampok, lalu kemudian jatuh, kemudian dipukulin, sudah tidak bisa apa-apa, setengah mati di sana. Lalu ada imam, lalu ada orang Lewi, dua-duanya adalah orang agamawi. Dua-duanya adalah orang yang mengenal doktrin. Dua-duanya adalah orang yang suka sekali berdiam di tempat gereja. Ada orang yang sukanya itu pokoknya di gereja terus sekali. Itu baik saudara-saudara, itu tidak salah. Karena dari situ mulai muncul daripada seluruh kehidupan. Tetapi tidak sebatas